Mary adalah anak ajaib, tapi keluarganya membiarkannya di kelas 1. Guru bertanya berapa 2 tambah 2. Mary yang tidak menjawab sama sekali. Ada siswa menjawab 4. Guru bertanya berapa 3 tambah 3. Para siswa tidak bisa menjawab. Mary tidak tahan lagi. Kalian bodoh, sudah jelas 6. Guru marah, jadi dia memintanya untuk berdiri dan berbicara. Berapa 9 tambah 8? 17. 15 tambah 17. 32. Guru itu mengangguk. 57 ditambah 135 sama dengan berapa? 192. Guru berpikir sejenak. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa kelas 1. 57 dikalikan 135. Guru berpikir itu pasti sulit. Mary menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala sambil berpikir. Guru menang, karena akhirnya mempersulit Mary saat hendak melanjutkan pembelajaran. Mary angkat bicara. 7695. Guru pergi mengambil kalkulator dan benar saja jawabannya tepat. Mary juga menambahkan bahwa akar kuadratnya 87,72. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Sekarang guru mengetahui ada anak ajaib di kelasnya. Mary baru berusia 7 tahun. Saat ini kepala sekolah memasuki kelas. Mary mengangkat tangannya dan bertanya apakah dia bosnya. Sekarang saya ingin Anda menelpon paman agar aku keluar dari sini. Paman pergi ke sekolah untuk menjemput Mary. Guru mengejar dan berkata bahwa Mary adalah anak ajaib. Tapi dia selalu membantah dengan mengatakan Mary bukan dewa. Hari berikutnya Mary datang ke kelas lagi. Hari ini ada ujian. Guru membagikan kertas. Tapi soal matematika bintang 1 bisa jadi sulit. Guru belum menjelaskan solusinya. Mary telah selesai berbicara. Dia menyelesaikannya hanya 1 menit. Tetapi guru sudah mempersiapkan ujian khusus untuk Mary. Dia mulai fokus dan menyelesaikannya dalam beberapa menit. Guru melihat bahwa semua jawabannya benar. Guru belum puas. Dia memberi ujian masuk universitas. Kemarin dia harus mencari soal ujian secara online. Sekarang Mary mulai serius. Kertas ujian diisi dengan soal bilangan dan akar kuadrat. Mary melakukan perhitungan mental. Ini pilih C, ini pilih D. Gunakan nilai mutlak untuk kalimat ini. Dalam 10 menit dia menyelesaikan ujian. Guru terkejut. Sepanjang malam dia mencari soal. Dan hanya diselesaikan 10 menit. Mary tersenyum padanya. Dan guru pun senang. Memang benar Mary jenius. Saat kembali ke kantor, guru mencari nama Mary. Benar saja Ibu Mary matematikawan. Kecerdasannya memecahkan persamaan yang menjadi soal milenium. Melihat hal itu gurunya langsung merasa hormat. Tapi di bawah halaman tertulis bahwa dia bunuh diri. Putrinya dibesarkan oleh adiknya. Guru menemui paman Mary. Dia mengatakan ayahnya adalah orang jahat. Setelah bunuh diri, ia hidup bersama dengannya selama 6,5 tahun. Saat naik bus untuk sekolah, teman sekelas laki-laki membawa karya seninya. Namun ada pengganggu yang sengaja mendorong kakinya dan membuatnya jatuh. Karyanya juga rusak. Melihat anak besar di kelas, dia sangat ketakutan. Semua orang di bus menertawakannya. Kau idiot. Mary sangat marah melihatnya. Dia berteriak keras pada si pengganggu. Hei, jangan tertawa ketika melakukan kejahatan. Si pengganggu jelas tidak takut kepadanya. Apa yang akan kamu lakukan? Mary mengambil buku hardcover dan berlari untuk memukulnya. Si pengganggu itu dipukuli hingga mimisan. Mary dipanggil untuk meminta bantuan ayahnya. Setelah paman sampai, dia merasa lega melihat Mary baik-baik saja. Kepala sekolah menyarankannya membawa Mary ke akademi siswa berbakat. Dan sekolah akan memberi kredit penuh. Biasanya orang tua akan tergoda ketika mendengar ini. Tapi paman menolaknya. Dia tidak ingin Mary menjadi jenius. Gurunya sangat terkejut. Kenapa orang tuanya seperti ini? Guru menghampirinya untuk menanyakan alasan sebenarnya. Ibunya sejak kecil dianggap jenius oleh semua orang. Nenek Mary memaksanya belajar matematika setiap hari hingga meninggal. Paman tidak bisa membiarkan Mary mengikuti jalan ibunya. Hari itu nenek Mary, Evelyn, tiba-tiba datang berkunjung. Dia ingin membesarkan Mary dan menyelesaikan soal matematika ibunya. Tentu saja paman tidak setuju. Dia menulis surat yang meminta pengacara untuk menggugat di pengadilan. Menurut prosedur hukum,
Dibutuhkan waktu untuk tinggal bersama neneknya selama beberapa hari. Dia dibawa menemui seseorang, dan akan menyelesaikan masalah matematika. Ini adalah masalah yang diberikan oleh seorang profesor MIT. Satu soal saja menghabiskan separuh papan tulis. Mary melihat soal matematika selama 10 menit tanpa sepatah kata pun. Profesor menoleh untuk melihat wajah itu seolah-olah mengatakan dia bukan jenius. Nenek sangat marah dan langsung menariknya keluar. Nenek mengira telah menemukan harta tak terduga. Dia hendak mengembalikannya tetapi perkataan Mary menghentikannya. Saya tidak melihat banyak untuk membedah. Soalnya salah. Dia lupa tanda negatif di eksponennya. Nenek membawa Mary kembali. Dia naik ke kursi depan untuk mengoreksi soal. Profesor pun mengangguk. Mary mulai memecahkannya. Profesor butuh 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tidak ada satupun mahasiswa MIT yang bisa menyelesaikannya. Namun Mary menyelesaikannya dengan singkat dan tepat. Sang profesor tercengang. Dia berpikir Mary pasti seorang jenius di antara para jenius. Profesor bertanya jika kau tahu soalnya salah. Mengapa diam saja? Mary bilang tidak ingin membangkang orang dewasa. Sepertinya IQ dan EQ Mary sama-sama super tinggi. Evelyn sangat senang dan membelikan banyak oleh-oleh untuk Mary. Dia harus mendapatkan hak asuh Mary. Pada sidang kedua Evelyn menyuap ayah kandung yang belum pernah ditemuinya. Karena Parus adalah ayahnya, jadi punya hak menunjuk wali untuk putrinya. Tapi karena tidak pernah menjadi wali sejatinya itu mendiskualifikasi hakim dari keputusan. Paman menarik napas lega. Mary mengurung diri di kamar. Dia tidak menyangka melihat ayahnya di pengadilan. Ayah jelas tidak terlalu jauh darinya. Mengapa tidak datang mengunjunginya? Paman membawa Mary ke rumah sakit. Satu tangisan jernih terdengar. Seluruh keluarga langsung saling berpelukan. Wajah mereka tersenyum cerah. Adegan itu sama saat kamu lahir. Kehadiranmu adalah anugerah dari Tuhan. Setelah sidang ketiga dimulai, Paman tidak dapat memberikan kondisi pendidikan yang baik bagi Mary. Pengacara mengambil cara menemukan keluarga dengan kondisi baik untuk menerima Mary. Keluarga ini sangat baik. Di rumahnya ada kolam renang, ada piano. Semuanya tersedia. Paman terpaksa harus setuju. Kucing ini hanya memiliki satu mata dan dibesarkan oleh seorang gadis jenius. Di kelas dia bercerita tentang dirinya dan kucingnya. Seminggu kemudian Paman berkunjung. Namun Mary menolak bertemu dengannya. Tampaknya Mary marah karena dia telah meninggalkannya. Hari itu guru melihat gambar kucing bermata satu yang dikenalnya. Bukankah ini kucing di panti asuhan? Guru itu segera pergi ke pusat penangkaran. Merawat anjing dan kucing untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Paman pergi ke rumah keluarga angkat Mary. Setelah pintu terbuka dia melihat Evelyn ada di sini. Ternyata dia menyogok keluarga ini. Ayo kita akan pulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman membawa buku di depannya. Namun Mary melarikan diri. Dia bergegas mengejar. Mary masih marah dan memukulnya. Paman memeluk Mary. Akhirnya Mary menjadi tenang, lalu memeluk pamannya erat-erat. Dan mengatakan aku merindukanmu. Paman menjawab aku juga merindukanmu. Akhirnya keduanya berdamai. Ternyata di dalam notebook sebelumnya, ada masalah matematika sulit yang sudah diselesaikan oleh ibunya. Sangat heran sudah terpecahkan kenapa tidak dipublish. Setelah ayah mati, dia tidak berbicara tentang kematiannya. Tetapi menunggu ibu mati, Evelyn terdiam. Ia menatap serius catatan putrinya. Pada setiap halaman ada jejak air mata. Apa yang telah saya lakukan? Akulah yang membunuh putriku. Di kertas itu tertulis, aku hanya ingin memiliki masa kecil yang bahagia. Terakhir keduanya berkompromi. Mary dikirim ke MIT untuk belajar. Menjadi siswa termuda di sini. Mengeksploitasi semua bakatnya. Juga tidak lagi berebut hak asuh. Setiap hari sepulang sekolah, Paman membawanya ke taman hiburan untuk bermain dengan temannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.